Saya bukan nakut-nakuti. Orang yang tak berzakat, duit akan keluar dengan caranya sendiri. Simpan duit, Ustaz tak tahu, Allah Maha tahu. Tiba-tiba lutut sakit, pergi ke dokter Singapura, diperiksa pakai martil kecil. Ayah, lapuk lah lama pakai. Rupanya lama pakai lapuk. Jadi gimana dok? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina. Sebelah kanan berapa? 40 juta. Sebelah kiri berapa? 40. Ongkos pasang berapa? 20. Pas 100. Ustaz, semoga Ustaz dalam lindungan Allah, amin. Bagaimana caranya kita selalu khusyuk dalam sholat? Doakan kami para jomblo ini cepat mendapatkan jodoh. Ustaz, bagaimana caranya mendapatkan suami yang soleh? La ilaha illallah. Ustaz, saya mau tanya tentang sholat. Untuk tahiyat akhir dan awal, apakah menggunakan Sayyidina atau tak pakai Sayyidina? Saya pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang nggak mau Allahumma sholli ala, nggak pakai Sayyidina. Sayyidina itu artinya pemimpin kami. Nabi Muhammad itu pemimpin kami atau tidak? Pemimpin kami. Allahumma sholli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih. Saya belum pernah ceramah tiba-tiba diundang orang kepada yang mulia, tiba-tiba diundang. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Belum pernah, tapi saya dipanggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram, Al-Ustad, Kiai. Yes, itu sebutan. Jangan manggil Muhammad dengan nama seperti kalian manggil kawan kalian. Hei Muhammad, Muhammad, Muhammad sini. Muhammad mana? Muhammad tukang jual ayam. Kita muliakan dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka memakai Sayyidina dalam sholat menurut mazhab Syafi'i mustahabun, dianjurkan. Tapi saya tidak menyalahkan kawan-kawan saya dari Muhammadiyah yang katanya tak mau pakai Sayyidina. Ya tak apa-apa, jangan kita berkelahi gara-gara Sayyidina. Ditangkap sampai ke mahkamah militer di Den Haag, Belanda, antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Kenapa kalian perang Korea Selatan sama Korea Utara? Gara-gara bom atom. Keren kan? Tangkap. Kenapa kalian perang? Gara-gara Sayyidina. Yang lebih malunya lagi, ditangkap sampai ke Belanda, ditanya kenapa? Gara-gara bulu. Yang berjanggut mengejek tak berjanggut, tak berjanggut ngejek berjanggut. Aku nengok janggut kau macam kambing, ku tengok. Tentu yang berjanggut marah, aku kambing kau anjing gitu. Wah, berkelahi gara-gara bulu. Ustaz, diterima taubat orang yang sudah berzina, apakah dikembalikan fitri di Idul Fitri kemarin? Orang yang belum menikah kalau berzina dicambuk 100 kali. Azaniyatu azani, pezina laki-laki dan pezina perempuan, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Kalau tak ada cambuk, pelepah korma. Tak ada pelepah korma, pelepah sawit. Tak ada juga, itu batang besar dipukulkan. Kalau 50 kali sudah mati, jangan tambah lagi. Dah mati pak, udah berhentilah. Kalau dia sudah nikah, tidak dicambuk, digali tanah, masukkan dia setengah, lempar batu sampai mati, menurut syariat Islam. Tapi karena syariat Islam tak bisa diterapkan, maka taubat saja. Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustadz? Macam mandi wajib, basah dari ujung rambut ke ujung kaki. Mana duluan basah? Terserahlah. Kalau kau masal tuh ke sungai, kepala duluan. Kepala duluan. Nah, habis itu sunat-sunat taubat. Usolli sunnat taubat.
rakaataini lillahi ta'ala. Mandi taubat, salat sunat taubat, habis itu istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyak-banyak istighfar. Sementara masalah salat baru sampai salam. Setelah salam berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang tak mau zikir kuat. Ustaz Somad, sebetulnya zikir itu kuat apa pelan? Hadis riwayat Abdullah bin Abbas, zikir itu kuat. Kenapa? Karena dia mendengar Nabi dari luar masjid dengan zikir kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah. Ini ada yang pelan-pelan. Allahu Akbar, Allah. Ada pula yang terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah wala. Seminggu baru selesai. Habis itu baru 5. La ilaha illallah syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, dia yang berkuasa, bukan aku. Wa lahul hamdu, dia yang dipuji, bukan aku. Yuhyi, dia menghidupkan aku. Wa yumiit, dia mematikan aku. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia yang maha kuasa. Tanamkan ke tangkai jantung, masukkan ke otak. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini banyak orang membaca qadir qadir. Nah, habis itu barulah doa. Doanya panjang-panjang. Ini ada imam berdoa setengah jam. Pertama jamaah semangat semua, angkat tangan. Lama-lama turun, wah. Baca apa imam, aku tak sanggup lagi. Orang kalau berdoa tangannya di paha, itu artinya sama, ya Allah terserah mau kasih tidak aku tak terdapat dulu. Ada pula orang sekarang tidak pakai doa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam dapat beras. Kasih tanya, kau tak baca doa? Yang lama aja belum kabul, kan tambah. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa. Maka doa imam aminkan. Tapi imam doa, kalau saya jadi imam doanya cuma 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina, selesai. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Ini ada yang Allah maut. Maut. Bayangkan kita pergi ke kantor Pak Wakil Bupati, bawa proposal, Pak Bupati kami mau minta masak semen, kerikil, minta batu bata. Kata Pak Bupati, security bawa gila nih. Pelan-pelan lah. Bapak Wakil Bupati kami minta 5 sak semen. Kalau tidak ada semen, batu bata pun jadi. Kalau batu bata tak ada, kerikil pun tak apa. Kalau semua tak ada, parah kali pun. Tak ada bisa. Dirayulah dengan pelan. Makanya orang itu berdoa sampai menangis dia, karena ya Allah, ya Allah, ya Allah. Istrinya heran, Bang, abang kenapa minta sampai menangis? Kita mana
mana ada dosa. Dulu kita ta'aruf langsung nikah, mana ada dosa kita? Dosa aku bukan sama kau, sama mantan. Nah, habis itu barulah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kenapa orang baca Fatihah bertawassul dengan surat Al-Fatihah? Ummul kitab. Boleh dibaca di sebelum doa, atau di tengah doa, atau di akhir doa. Karena doa yang paling bagus adalah dengan tawassul dengan amal soleh. Amal soleh yang paling mantap adalah baca Quran, bertawassul. Selesai itu pulang ke rumah, tenang, maka ibadah. Kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, masjid-masjid ramai dengan sholat berjamaah. Sebetulnya saya ceramah di sini, ceramah tentang sholat berjamaah ini mubazir. Kenapa mubazir? Sedang di luar masjid aja sepenuhnya, apalagi dalam. Ada tuh orang dalam? Ada Pak Ustaz. Berhasil tak berhasilnya ceramah ini masing-masing dari jamaah besok foto sholat subuh di masjidnya masing-masing. Kalau bertambah ramai, alhamdulillah. Kalau tidak bertambah jamaah subuh, seramah Ustadz Somad mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Setan manggil orang mubazir, apa kata dia? Hai bro. Kalau ada orang baca ayat kursi ngusir setan, Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, kata setan, jangan saling ngusir, kita kan saudara. Itu namanya ketawa susulan. Anak-anak dengar ceramah. Kalau ada orang tua dengar ceramah biasa, emak-emak dengar ceramah biasa, anak-anak dengar ceramah, inilah yang akan jadi pemimpin masa depan Nangrok Aceh barusan. Itu yang pakai peci itu nanti jadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai topi baju bola itu jadi menteri olahraga. Adapun yang ngurus itu ada jauh di dekat-dekat motor, mereka bagi-bagi tugas. Yang di dekat mobil pemadam itu nanti petugas damkar, pemadam kebakaran. Pokoknya mereka ini nanti 2018 Ustadz Somad datang ke Benar Meriah, kami mendengar ceramah. 2028 mereka yang akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Mereka akan undang lagi, mereka telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Somad, tak salah lagi. Dulu waktu Ustadz datang ke kampung halaman kami di Benar Meriah, kami masih anak-anak. Kami ingat Ustadz ceramah, waktu itu kami menengok dari bawah. Kami sekarang rindu dengan Ustadz. Kami ingin Ustadz datang lagi. Bisa Ustadz datang? Bisa. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi 20 tahun lagi umur saya waktu itu sudah 61. Sudah tak bisa ceramah berdiri, duduk di kursi. Assalamualaikum. Suara tak bisa lagi kuat, asal kuat. Assalamualaikum. Adapun judul pengajian kita adalah cara menghadapi sakaratul maut. Bolehkah puasa sunat Syawal sekaligus dengan qadha Ramadan? Boleh. Enak aja Ustaz Somad, boleh-boleh. Memangnya dia nabi? Siapa yang bilang boleh? Imam Abu Zakaria Al-Ansari, mazhab Syafi'i, dikutip oleh Syekh Abdullah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Ibu yang kemarin tinggal puasa 7 hari, qadha di bulan Syawal 6 hari, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Kenapa ibu Ustadz bilang ibu? Karena ibu yang kemarin tinggal 7 hari. Rupanya bapak itu tinggal 14 hari. Bapak yang tinggal 14 hari, bapak qadha di bulan Syawal 6 hari, otomatis dapat pahala puasa sunat 6 Syawal. Niatnya qadha saja. Sahaja aku niat qadha esok pagi lillahi ta'ala, dapat otomatis bisa 3. Qadha-nya lunas sehari, dapat pahala puasa sunat 6 Syawal, dapat pahala puasa sunat hari Senin. Cukup niatnya qadha saja. Begitu dalam kitab Fatawa Al-Azhar Mesir. Ustaz, nama saya XXX. Namanya ada, saya tak mau sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik.
Ustaz, bagaimana caranya membayar zakat yang nilai zakatnya tiap tahun berubah, kadang naik, kadang turun? Wajib bayar zakat harta kalau jumlahnya lewat 85 gram. Berapa? 85. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini berubah jadi 58. 85, 85, 85, 85. 85 gram emas, 1 gram 500.000 kali 85 gram 42.500.000. Kalau harga emas perubahan naik. Nah, tahun ini 42.500.000, keluarkan 2,5%. Setiap 1 juta 25.000. Kalau 4 juta 100.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 40 juta berarti 1 juta. Nah, keluarkanlah. Tahu-tahu tahun depan meningkat pendapatannya menjadi 100 juta. Maka zakatnya naik menjadi 2,5 juta. Kalau 100 juta 2,5 juta. Simpan duit bawah bantal, orang tak tahu. Ingat, Dia maha tahu. La ta'khuzuhu sinatun. Saya bukan nakut-nakuti. Orang yang tak berzakat, duit akan keluar dengan caranya sendiri. Simpan duit, Ustaz tak tahu. Allah maha tahu. Tiba-tiba lutut sakit, pergi ke dokter Singapura, diperiksa pakai martil kecil. Ayah, lapuk lah lama pakai. Rupanya lama pakai lapuk. Jadi gimana dok? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina. Sebelah kanan berapa? 40 juta. Sebelah kiri berapa? 40. Ongkos pasang berapa? 20. Pas 100. Duit hantu dimakan. Bayarlah zakat. Bayarlah zakat. Bayarlah zakat. Kemana? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten. Pernah teman saya melakukan walimatul urs. Walimatul urs artinya pesta nikah, memisahkan tamu laki-laki dan tamu perempuan. Yang laki-laki sini, yang perempuan sini. Lalu dia dicibir oleh tamu. Bagaimana sebenarnya Pak Ustaz? Memisahkan laki-laki dan perempuan adalah syariat Islam. Mana contohnya? Nih, perempuan semua. Yang ini laki-laki semua. Tanpa sadar negeri kita adalah negeri Islami. Coba tengok tuh, wanita, laki-laki. Jadi memisahkan laki-laki dan perempuan, nanti kalau ada yang nikah pisah laki perempuan jangan diejek. Kalaupun tidak mau bersatu juga tetap menjaga aurat. Pesta nikah dipakailah kain yang belum selesai dijahit. Kainnya panjang, belahnya ke atas. Asal melangkah. Kain semeter, yang makai semester 70, dinaikkan ke atas, dibawa ke bawah. Akhirnya orang makan rendang banyak salah suap. Yang sudah ngaji jangan lagi pakai keyboard tunggal. Pakai keyboard tunggal penyanyi. Saya berapa kali pesta nikah tak jadi datang. Sudah datang saya pulang. Sampai hati Ustaz Somad ya. Anak kami kemarin nikah, kenapa Ustaz tak datang? Aku datang. Kenapa nggak kelihatan? Aku baru turun mobil sudah kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarnya. Baru turun, jatuh bangun aku. Cabut saya langsung. Saya tak mau masuk ke dalam. Nanti nampak penyanyi pakai rok pendek. Mau tak ditengok? Sudah salah. Oleh sebab itu maka nasyid boleh, nasyid boleh. Saya mau ngundang artis yang sholawat lagunya. Siapa namanya? Saya tak mau nyebut nama, itu di GR pula. Boleh silakan. Lagu bagus. Kalau ada pesta nikah bagus, lagu-lagu Islami. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'. Bagus. Tapi janganlah acara pesta nikah lagu Bila Israel. Ibu tu nyanyi Bila Israel, menangislah kedua mempelai. Lagu bahagia lah. Ustaz,
Semoga Ustaz dalam lindungan Allah, amin. Bagaimana caranya kita selalu khusyuk dalam sholat? Doakan kami para jomblo ini cepat mendapatkan jodoh. Yang pertama, ketika mendengar azan, jawab seruan azan. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata. Jangan ngomong, itu cara mencari khusyuk, hati khusyuk. Kalau ada kawan ngajak ngobrol, bro, gimana cara? La haula wala quwata illa billah. Habis itu baca doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan lil wasilatil fadilah wa syarafatil atal rafi'ah wa Allahumma maqam mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Yang hafal, yang tak hafal. Yang kedua, ketika berwudu tak boleh ngomong. Ambil air, masukkan ke mulut. Hakikatnya, makrifatnya, keluar dosa-dosa dari mulut. Ambil air, siramkan ke muka, keluar dosa dari biji mata. Ambil air, siramkan ke tangan, keluar. Jangan ngomong. Makanya tak boleh wudhu sambil ngomong. Itulah udah aku bilang sama kau kemarin kan. Jangan. Tapi kau tak mau bilang dengan aku, memang tai kucing itu sebenarnya. Apa-apa aja boleh. Jaga, tak boleh. Nah, 3, dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih itu menggerak-gerakkan jari, kerotak. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih dari tempat wudhu, tasbih. Subhanallah. Jadi kita ngopi nanti malam, subhanallah. HP off, silent. Nah, yang ketiga, sholat itu mulut bergerak, hati mengingat. Ya Papa, ya. Kau kalau Nabi sholat, pernah kau tengok Nabi sholat? Pernah. Nabi kalau sholat mulutnya bergerak apa tidak? Aku tengok Nabi sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi itu mulutnya bergerak? Bitirabil li'yati. Aku tengok jenggotnya bergoyang. Ini banyak orang sholat mulutnya diam. Nah, yang kelima, usahakan kita memahami apa yang kita baca. Saya tidak nyuruh ibu ngapal arti terjemah, enggak, paham saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, paham. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Connect. Sholat ini macam naik motor. Kadang-kadang kita kurang konsentrasi, naik ke trotoar, turun. Macam meniti pematang tanah licin di tengah sawah. Kadang-kadang agak-agak jatuh, naik balik. Jangan jatuh masuk tempat nanggup ikan. Doa jangan lupa. Ya Allah, jaga hatiku supaya khusyuk. Mudah-mudahan kita diberikan kekhusyuan. Bagaimana jika berwudu dengan memakai shower? Shower itu kan airnya kencang. Lalu berwudu dia di shower itu. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Boleh apa tak boleh? Sah. Wuduk di shower sah. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali sah. Berturutan. Wajah dulu, habis itu tangan, habis itu kepala, habis itu telinga, habis itu kaki. Yang tidak berturutan mazhab Hanafi. Hidupkannya shower, langsung dia tegak sini. Dah sah. Hanafi. Karena Hanafi tak perlu berturutan. Pergi dia ke kolam renang, nawaitu raf'al hadasil asghar istibahati sholati fardhu 'alaihi ta'ala. Naik balik kata. Sah, Hanafi. Tapi kalau Syafi'i berturutan. Fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki itu di celah-celah. Mana tahu ada yang tak masuk celah. Tumitnya disapu. Ini banyak anak-anak itu saya tengok sifat-sifatnya gitu. Rasakan air. Wajah itu yang dibasuh mana? Dari paku kiri ke paku kanan. Mana pakunya nih? Yang tak berpaku, buat paku. Batas wajah dari tempat bawah sampai tumbuh rambut ke atas.
tangan sampai siku, tengok dulu siku, mana tahu ada kulit ikan mas waktu membersihkan ikan tadi. Kepala mazhab Syafi'i sikit saja, telinga basahkan dalam, jangan sampai anak gadis cantik tapi telinga nampak sarang Spiderman. Orang Islam bersih, muka bersih, kepala bersih, kaki bersih. Nah, hukum bila Islam menikah. Apa hukumnya bila Islam menikah dengan agama Nasrani? Zina. Anaknya ada ikut Islam, ada. Anaknya suci bersih. Nanti kalau anaknya mau menikah, kalau suaminya non muslim, walinya fasultan waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim, Pak Kuah. Yang sudah terjadi apa boleh buat? Nasi sudah jadi tai ayam. Orang udah berzina, cerita bubur ayam juga lagi. Yang akan datang tanya, bapak-bapak tegar perkasa kumis tebal menangis, Ustaz, kenapa anak kami sekarang stres di kamar tak mau keluar? Kenapa? Gara-gara kami nikahkan sama non muslim. Kenapa bisa nikah? KTP-nya Islam. Setelah akad nikah masuk ke dalam, baru ketahuan rupanya ujung serapan angin belum dipotong. Makanya kalian yang mau menikah, periksa dulu fit and proper test. Yang meriksa bukan kalian, kami yang meriksa. Bukan tengok. Fit and proper test. Jangan sampai anak kita dibohongi, didustai. Maka buatkan tim fit and proper test penerimaan menantu. Kedua, ketua wakil bupati Bener Meriah. Tim keamanan Bapak Danyon dan Bapak Kapolres. Tim peninjau penilik Tengku Fadil Rahmi. Tim seleksi dari luar provinsi Abdul Somad MC. Kamu yang jadi mau menantu Bapak? Ya. Sudah bersyahadat? Sudah Pak. Coba sebutkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah mana? Sallallahu alaihi wasallam. Bukan sallallahu alaihi wasallam. Dari cara nyebutnya itu sudah salah. Menunjukkan dia tak betul. Oh, mohon maaf Pak, aku baru masuk Islam. Kau masuk Islam karena syahadat? Ya, nikah. Siapa namamu? Nama saya Anas Pak. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap. Peserta nomor 2. Siapa namamu? Nama saya Torik Pak. Baca was-sama'i wat Torik. Was-sama'i wat Torik. Mantap. Nomor 3. Siapa namamu? Nama saya Imran Pak. Baca surat Al-Imran. Panjang tuh Pak. Bacalah itu namamu. Tapi saya sehari-hari dipanggil Kulhu Pak. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lulus. Nama saya disebutnya. Ustaz, bagaimana caranya mendapatkan suami yang soleh? La ilaha illallah. Inilah orangnya. Ustaz, bagaimana? Kami kan di sini, dia di sini, terbentang jurang pemisah di antara kami. Gimana caranya? Maka mintalah datang ke Abi-Abi, datang ke Abu, datang ke Ustaz. Datang, jumpai Ustaz Fadil Rahmi. Ustaz kan istri Ustaz orang Gayo kan? Iya. Tolonglah carikan kawan-kawan Ustaz yang LCMA yang... Bukan saya, ada di sini LCMA yang belum nikah. Ada, namanya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalis. Tanya Ustaz Fadil Rahmi. Tanya, mana Ustaz Fadil? Ada kan Ustaz Fadil? Ada kan? Nah, tanya. Tanya ke Pak Wabub. Tanya. Gitu. Jangan kalian iklankan diri. Jangan buat di koran. Aku mencari pria soleh. Jangan. Turun harga kalian nanti. Ustaz, sebetulnya hijrah itu seperti apa? Adikku, kalian ini sudah hijrah.
Kalian yang tak mau pacaran sudah hijrah. Yang pacaran, buanglah mantan pada tempatnya. Pacaran. Mie ayam bakso. Bawa naik motor, pergi sana, masuk angin, gembung. Kalau maaf cakap. Kalau kalian mengandung, yang ngidam laki-laki apa perempuan? Yang sakit 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa bisa mati laki-laki apa perempuan? Yang menyusukan anak 2 tahun laki-laki apa perempuan? Yang rugi kalian apa laki-laki? Jaga kehormatan kalian. Jaga. Islam menjaga kehormatan perempuan. Ini Ustaz Somad ini pandai ceramah aja nih. Jangan-jangan anaknya tak pakai jilbab. Jangan-jangan anaknya muka aurat. Anak saya namanya Mizyan Hazik Abdillah, tak pakai jilbab. Laki-laki. Ustaz Somad ini di Aceh, di Gayo, berani dia ceramah. Jangan-jangan di Riau, adiknya, jangan-jangan adiknya, kakaknya udah pakai jilbab. Saya anak pertama, adik saya satu laki-laki, namanya Jamaluddin, laki-laki. Kami sudah terlanjur menerima gadai kebun seorang, perjanjian 3 tahun. Orang tersebut mengizinkan kami menikmati hasil kebun itu, dan kami mengurus kebun tersebut. Bagaimana hasilnya? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap kau mengambil keuntungan dari kebun itu maka riba. Bagaimana kalau orangnya izin? Oh, jadi kalau izin tak riba. Kami sudah sama-sama ridho Pak Ustaz. Jadi kalau sama-sama ridho tak dosa. Kalau sama-sama ridho tak dosa, tak adalah dosa zina. Orang berzina kan sama-sama ridho. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap keuntungan gara-gara ambil dari gadai sawit ambil hasil sawit, gadai padi ambil hasil padi, gambal karet ambil hasil karet. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Makan riba, jangan makan riba. Duit riba masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otakmu jadi hitam karena otak makan riba. Nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun dosa hitam gara-gara makan riba. Duit riba kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa tak dapat? Zaduka haram. Karena kau berangkat dengan uang riba. Tinggalkan riba. Duit riba sudah banyak, gimana Pak Ustaz? Antarkan ke masjid, antarkan ke panti yatim, pergi ke panti anak yatim. Berapa anak yatim di sini? Ada 300 orang. Keluarkan, saya mau kasih duit riba. Duit riba mana boleh, haram. Mengembalikan duit umat kepada umat. Itu bukan duit haram. Duit umat, punya umat balikkan kepada umat. Ini mau saya serahkan Pak. Semuanya mau dikasih? Enggak, 5 orang aja. Tak cukup, sedikit. Gara-gara sedikit, tulan mau serahkan. Kalau banyak, aku tulan semua gitu. Bagaimana hukum agama Islam orang rajin ibadah tapi masih suka berdukun dalam hal apapun? Berdukun boleh. Apa salahnya? Dukun sunat. Dukun sunat yang tak pakai jin, pakai hantu. Dukun berkawan dengan jin, berkawan dengan setan. Dia minta kepada setan. Buka juz 29 surat Al-Jin. Fariqum minal insi, ada sekelompok orang. Janganlah tunjuk kami Pak Ustaz. Sekelompok orang. Sekelompok orang. Ya'udzuuna birijalin minal jin, berkawan dengan jin. Hai, hantu segala hantu penjaga. Oh, datanglah. Jin itu pun datang. What can I do for you? Rupanya yang datang jin dari London. Akhirnya berkawan. Aku mau minta kepala kambing, kata jin. Itu jin dulu. Jin sekarang tak takut naik darah tinggi. Kasih ikan teri aja mau. Nah, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam.
Hai saudaraku yang masih berdukun, bertobatlah. Ustaz nunjuk siapa? Kamera. Bertobatlah, bertobatlah, like and share. Yang masih berdukun-dukun berhenti. Ini banyak anak lajang berdukun gara-gara cintanya ditolak. Hai adik, godain kita dong. Akhirnya diambil air ludahnya, dibawakan ke dukun. Pak dukun, ini tak tahan hatiku, cinta ditolak. Dukun bertindak, dibaca-bacakan mukun mantra. Akhirnya tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Pas mau makan mie ayam, nampak wajah laki-laki. Kalau kau sudah kena santet, maka engkau segera ruqyah. Minta cari Ustaz ruqyah. Tanya Ustaz Fadil Rahmi, beliau ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Seluruh alumni Timur Tengah yang bisa ruqyah, tanya siapa? Kalau di Medan namanya Ustaz Musdar Mustamam Tambusai, yang nulis buku ruqyah. Ustaz tak bisa ruqyah. Saya pernah baca ayat, jinnya tak mau keluar. Jadi rupanya ada orang-orang khusus. Jadi saya ceramah aja. Tapi kalau terdesak dipanggil orang mau juga. Pas dipanggil, pas saya sedang jalan panggil, Ustaz sini. Ini kenapa? Ada orang kemasukan setan. Dia baca pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jinnya tak mau keluar. Pas saya baca, mana telinga? Baca telinga sebelah kanan. Saya bacakan, Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu. Saya hadir. Entah dia terkejut, Allah malah. Nanti mana tahu ada yang kerasukan jin diganggu setan karena santet dukun. Bacakan ayat kursi di telinga sebelah kanan kuat-kuat. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Tak juga baca sekali lagi. Tak juga keluar, cabut. Ini jauh dari Malaysia, makanya lambat sampai. Saya naqib di Malaysia. Bagaimana cara membayar hutang puasa Ramadan selama 2 bulan yang pernah saya tinggalkan? Orang Ramadan 1 bulan, dia 2 bulan. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka wali, ahli warisnya wajib menggantikannya. Kalau saya mati meninggal dunia, saya punya hutang puasa 2 bulan, maka ahli waris saya, anak saya wajib menggantikan puasa saya. Begitu kata Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Apa kata Imam Al-Baihaqi? La khilafa, tidak ada ikhtilaf di antara ulama. Lalu bagaimana dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan amal badan tidak sampai, amal sedekah sampai, tapi ini amal badan, ini puasa ini kan amal badan, sampai apa tidak? Dijawab oleh Imam Al-Baihaqi, sampai, karena Imam Syafi'i berkata, in sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau kamu dapati hadis yang sahih, maka itulah mazhabku. Sahih hadisnya, man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Jangan sampai mati dalam keadaan meninggalkan hutang puasa. Nah, bagaimana cara mengqadha, mengganti puasa yang tinggal? Imam Abu Zakaria Al-Ansari dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar. Perempuan yang mengqadha puasa 6 hari di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa 6 sebagai keringanan, busro, kabar gembira. Jadi bagi ibu-ibu ingin mengganti puasa yang kemarin 7 hari tinggal, qadha di bulan Zulhijjah hari Senin dapat 3, qadhanya lunas 1 hari, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Zulhijjah. Zulhijjah bulan haram. Maka bonus. Ustadz tadi kok nyebut perempuan 2 kali, Ustadz sebut perempuan karena perempuan yang punya hutang 7 hari. Ternyata laki-laki punya hutang 70 hari. Maka tetap mengqadha, gantilah.
Bagi ibu yang kemarin punya utang 90 hari, mengandung anak pertama 30 hari nggak puasa, menyusukan tahun pertama 30 hari nggak puasa, menyusukan tahun kedua 30 hari nggak puasa, mau diganti tahun berikutnya anak kedua nyusul. Gimana caranya? Sekarang anak sudah besar, umur 5 tahun, 6 tahun SMP, sekarang ganti. Qadha setahun, Senin Kemis. Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, 1 bulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, maka diqadha selama setahun 88 hari, yang 3 tahun tadi bisa lunas. Badan sehat, tubuh fit, selamat dari kolesterol, diabetes meletus, sakit jantung koroner, dan hutang puasa lunas. Niatnya bukan niat puasa sunat, niat qadha pada hari Senin dan Kamis, dapat pahala puasa qadha lunas, dapat pahala puasa Senin dan Kamis sebagai bonus. Niatnya satu saja. Jangan niatnya saya niat qadha sekaligus puasa Senin, sekaligus puasa Kamis, sekaligus puasa Zulhijjah. Maka ini kabar gembira untuk orang yang ingin menghadap Allah membawa amal soleh. Kalau mau haji antriannya 25 tahun. Apa boleh umroh 2 kali, niatnya ganti haji? Umroh bulan Ramadan sama seperti haji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat sama seperti tidak menggugurkan wajib haji. Maka mesti dipahami dengan baik. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, mendapatkan pahala seperti salat sepanjang malam, tidak menggugurkan tahajud. Itu hadis motivasi. Jadi bagi yang sanggup umroh, silakan umroh, tapi tetap store ONH. Saya Solo Karanganyar tidak tahu, tapi kalau Pekanbaru Riau, store ONH 2017, berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Kita store aja, tetap berangkat umroh, ONH tetap store, niatnya sampai. Innamal a'malu bin niat. Kalau seberangkat, alhamdulillah. Mati sebelum itu, niat sudah sampai. Nah, jadi dua-duanya tetap laksanakan. Bagi kami yang nggak punya uang gimana Pak Ustadz? Allah Maha Adil. Man shollas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat isyraq. Hadisnya hadithun hasan, disebutkan oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, atau disebut juga Sunan At-Tirmidzi. Salat subuh berjamaah, duduk zikir mengingat Allah sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit. 12 menit itu setinggi tombak, lalu kemudian salat sunat isyraq 2 rakaat, maka mendapatkan pahala ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Tapi jangan gara-gara hadis ini yang sudah store ONH ngambil lagi. Artinya semua kita laksanakan. Umrah tetap, store ONH tetap, sholat sunat isyraq tetap. Hari Ahad libur, sholat subuh di masjid berjamaah, karena tidak kerja, tidak masuk kantor, tidak ke aktivitas, maka tetap di masjid sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah.
Satu lagi. Amalan apa yang mesti dilakukan agar sakit saya disembuhkan? Apakah ada doa khusus? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menunaikan janji. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah kusebut namanya. Kalau sudah kusebut namanya, tak ada yang dapat menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Baca itu, minta kepada Allah. Saya mau makan daging kambing dalam acara, datang jamaah nanya, Ustaz Somad, ya, saya takut makan daging kambing. Kenapa? Nanti kumat darah tinggi. Coba baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah yang kusebut namanya, kalau sudah kusebut namanya, tidak ada yang dapat menimbulkan mudarat di bumi maupun di langit. Kambing itu di bumi apa di langit? Di bumi, maka tidak ada yang dapat menimbulkan mudarat. Akhirnya dia makan. Nanti kalau naik gimana Pak Ustaz? Saya enggak tanggung jawab. Yakin kepada Allah, berdoa kepada Allah, makan silakan makan, kulu makanlah, wasrobu minumlah. Yang membuat penyakit itu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau sakit gimana Pak Ustaz? Pergi ke rumah sakit Karima Utama. Ustaz kok tahu? Saya ceramah di sana tadi. Saya baru meyakinkan diri saya untuk hijrah menjadi lebih baik sejak akhir Ramadan kemarin. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, baru 3 bulan. Sebelumnya saya sering berbuat maksiat. Tapi yang saya rasakan untuk hijrah itu sangat sulit. Loh, balasannya surga, ya sulit. Kalau mudah balasannya kipas angin. Bayangan indahnya maksiat masih saja muncul. Bahkan pada saat sedang ibadah sekalipun. Meskipun sudah saya perbanyak ibadah baik solat sunat, baca Quran, tetap saja tidak bisa, sangat mengganggu kekhusyuan saya. Ini sudah janji setan. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datangi mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Setan datang dari 4 penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Makanya melontar jumroh 3 kali. Jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqobah 3 hari. Tanggal 10 aqobah saja. Ula, wusta, aqobah 11, 12, 13. Itu bukan melempar setan. Ini banyak. Coba nanti Bapak Ibu kalau haji, lihat di bawah melontar jumroh itu. Di bawah bukan cuma ada batu, malah senter payung pun ada. Yang lempar setan, kamu dulu setan yang goda saya, payung dia lemparkan. Tapi setelah pulang ke kampung halaman, dia berteman lagi dengan setan. Setan pun bingung, loh sampean kemarin melemparnya kesetanan, sekarang ngajak melanjutkan MOU lagi. Oleh sebab itu maka orang yang merasa sudah hijrah lalu bebas dari godaan setan, belum. Justru dia makin kuat, dia makin dahsyat. Yang S1 setannya S2. Yang LCMA setannya filosofi of doctor, doctor of philosophy. Yang doktor setannya profesor. Yang profesor setannya pasca profesor. Apalagi, nggak tahu apalagi di atas itu. La'uwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan terus bisiki mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam dalam jasad, selama ruh masih ada dalam badan, selama darah masih mengalir, selama jantung masih berdetak, setan akan tetap berbisik. Allazi waswisu fi, setan tidak berbisik di telinga, setan tidak berbisik di mata, setan tidak berbisik di otak. Allazi waswisu fi sudur, di dada, minal jinnati wan nas. Kadang-kadang setan tidak terlalu kuat bisikannya, teman di sebelah lebih kuat. Kalau setan kita bacakan ayat kursi, insya Allah selesai. Tapi teman di sebelah ini kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal lagi dari kita. Oleh sebab itu kita terus waspada, kita terus kontrol. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Wa minal itsnaini ab'adu, setan menjauh dari 2. Berjamaah di Iskarima, berjamaah di masjid, berjamaah di kajian Ahad pagi, berjamaah, maka insya Allah dengan berjamaah kita terselamatkan. Kawan-kawan yang hijrah
jangan sendirian. Saya selama pengalaman ceramah ke Makassar, ke Banjarmasin, ke Aceh, alhamdulillah menemukan banyak jamaah-jamaah. Buat komunitas. Kamu yang baru hijrah jangan sendirian. Mudah digoda setan. Setan akan menerkam, serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka jangan memisahkan diri dari jamaah, berjamaahlah. Ada nama jamaahnya, kemarin ketemu jamaah pejuang subuh, pakai jaket, pejuang subuh. Pas zuhur nggak ketemu, ternyata subuh aja. Ada lagi komunitasnya, komunitas petato tobat, yang selama ini bertato-tato tobat. Ada lagi namanya komunitas jombloan sejati, macam-macam. Nah, jadi buatlah komunitas. Nanti dengan komunitas buat grup ngaji, datang perbaiki tajwid tahsin, datang kajian, insya Allah lebih menyelamatkan. Bisikan-bisikan perlahan-lahan akan hilang insya Allah. Barakallahu fikum Ustaz, wa fikumul barakah. As'aluka ya Ustaz, bapak saya hutang di bank. Saya sangka di awal pakai bahasa Arab, nggak pakai hutang. Hutangnya diansuransikan. Ketika meninggal dunia hutang dijamin oleh asuransi. Apakah perkara seperti ini diperbolehkan dalam Islam? Asuransi dalam fatwa mu'asirah Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir mengatakan asuransi itu hukumnya dua. Pertama, haram karena gambling, tak ada kepastian. Ada orang yang membayar terus tapi karena dia tidak mati tidak mendapat. Sudah 10 tahun bayar tak dapat karena tak mati-mati. Tapi ada yang baru sekali bayar, bulan depan batuk mati, langsung dapat. Maka dia seperti judi, mengambil uang orang lain. Maka haram kata pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan mubah, boleh. Karena di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong. 70 orang berkumpul, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, terkumpul 70. Siapa yang kesulitan duluan, maka dia yang mendapatkan. Berkumpul orang banyak, maka disebut dia dengan dhamin, jaminan. Takmin, memberikan jaminan keamanan, terasa nyaman dia. Maka berdasarkan dua fatwa ini, al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Satu ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Yang mengatakan asuransi itu mubah, ijtihad juga. Yang mengatakan asuransi itu haram, ijtihad juga. Nah, dua fatwa saya sampaikan dua-duanya dan saya memilih yang haram. Maka saya tak pakai asuransi. Asuransi kendaraan Ustaz pakai? Tidak. Pernah nggak tabrakan? Bolak-balik, kadang nabrak, kadang ditabrak. Tapi tetap ada usaha, tetap ada ikhtiar. Saya kalau ditanya orang manhaj saya, kalau ada dua pendapat saya sebutkan dua dah. Kalau tiga pendapat saya sebutkan tiga-tiga. Dan saya sebutkan mana pendapat yang saya pilih dalam menjalaninya dalam kehidupan saya. Itulah pendapat ulama tentang asuransi. Wallahu a'lam bishawab. Ucap la ilaha illallah ketika meninggal wajib walau tak beriman di dunia. 3. La ilaha illallah di mulut tapi tak ada dalam hati, munafik. Orang munafik di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ucap la ilaha illallah di mulut, beriman dalam hati tapi tak nak beramal, fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak bagi hidayah pada orang fasik. Ucap la ilaha illallah di mulut, ada dalam hati dan beramal, mukmin. Saya ulang sekali lagi. La ilaha illallah di mulut, ada dalam hati keyakinan dan beramal, mukmin. La ilaha illallah di mulut, ada iman dalam hati tapi tak nak beramal, fasik. La ilaha illallah di mulut, tak nak beramal, kalaupun beramal tapi dalam hati tak ada keyakinan, nak tunjuk pada orang banyak, nak ikut-ikut saja, munafik. Lain di bibir, lain di hati. Dah jadi judul lagi. Na'udzubillah. Maka kita mesti jaga supaya tiga-tiga ni sejalan. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dalam hati, wal iqraru bil lisani, dicakapkan di mulut, wal amalu bil arkani, diamalkan dengan anggota badan. Barulah dia ahlus sunnah wal jamaah.
Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sudah mendoakan kebaikan untuk seorang yang melakukan maksiat, tapi orang itu selalu menyakiti hati saya, lalu saya mendoakan keburukan untuk dia. Bagaimana itu? Basah tapak kaki Nabi, basah selipar Nabi. Di Taif nih kejadiannya, di Taif. Datang malakul jibal, malaikat penjaga bukit-bukit. Apa kata malakul jibal? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan bukit yang paling besar, akan aku timpulkan kepada orang Taif, rata mereka dengan tanah. Andai yang buat soalan nih hai fulan, tunjukkan bukit mana, kuratakan mereka dengan tanah. Kira-kira apa jawabnya? Apa kata Nabi? Asallah ayyukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang menyembah Engkau dan tidak mempersekutukan Engkau dengan apa. Akhirnya Allah kabulkan doa itu. Taif sekarang 100% Islam. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini katanya umat Muhammad, tapi mulutnya mulut Abu Lahab. Doakan yang baik-baik. Ya Allah, beri dia hidayah. Ya Allah, dia ejek juga, beri dia hidayah. Ya Allah, hilangkan segala penyakit dalam hati. Dia tetap juga buat jahat pada kita, hilangkan sama dia sekali. Jangan, tak boleh doakan yang tak baik. Kuserahkan hambamu ini kepada Engkau ya Allah. Jangan ajari Allah bagaimana cara membinasakan dia. Sebab kalau Allah nak hukum dia, Allah akan balas dengan sesuatu yang tak pernah terlintas dalam hati kita. Orang tua saya suruh untuk balik kampung, jaga mereka, tapi saya masih mau kerja di bandar. Bolehkah saya balik untuk ziarah sahaja? Keluarga berapa orang? Anak semata wayang, satu-satunya, tak ada yang lain. Lalu macam mana ini? Maka kalau di kampung ada kerja lain, mungkin gaji lebih sikit, elok ambil barokah. Gaji besar di bandaraya dapat duit banyak, tapi boleh dengan gaji orang lain, masakkan dia, siapkan dia makanan, balik kejap bagi tahu, mak, ayah, aku bila kerja di bandaraya ni boleh banyak sikit, nak aku tabung. Sabar-sabar, aku mungkin tiap bulan balik. Wa amruhum syura bainahum. Lembutkan hati dia, jangan tinggalkan. Ada 3 kesempatan. Pertama, kalau ada keluarga lain, minta tolong jaga. Yang kedua, kalau gaji ada sikit di kampung, besar di bandaraya, sikit ambil barakah. Tapi kalau kata orang tua, boleh kau tengok aku agak 2-3 kali dalam setahun, engkau kerjalah, tapi engkau kirim untuk ada seorang yang boleh bantu. Musyawarahkan, jangan tinggalkan, sebab nanti menjadi penyesalan yang amat sangat mendalam sesudah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tentang zikir, bagaimana ciri-ciri tarekat yang sebenar? Pertama, mesti ada mursyid, mursyid penunjuk jalan. Saya boleh sampai ke masjid ni kan sebab ada mursyid. Bila tak ada mursyid, mana sampai? Mana mursyid? Itu yang berbunyi. Itu mursyid, penunjuk jalan, guide, yang menunjukkan jalan. Mursyidnya mesti mengamalkan sunnah. Maka jangan ikut mursyid tak sunnah. Mursyid dari jam pukul 12 siang hingga pukul 6 tak ada sembahyang. Tok mursyid tak sembahyang. Sembahyang tu orang zahir je. Ini kita makrifat. Saya sembahyang di Masjidil Haram, bukan masjid kampung. Ini mursyid setan. Sebab Nabi Muhammad SAW tak pernah meninggalkan solat berjamaah walaupun sekali. Demam dia, pengsan di hari Rabu, disiramkan air ke wajah dia, manakala dia terjaga, apa kata dia? Bawakan aku ke masjid. Ini mursyid kita, bila dia terjaga, ada tak ayam panggang? Mursyid paling penting mesti mengikut
Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3, mursyid ada sanad. Dari siapa dapat? Dari Syekh Fulan. Dari siapa dapat? Dari Syekh Fulan. Dari siapa dapat? Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais. Dari siapa? Dari sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsabandiyah, sampai kepada Abul Hasan As-Syazili, Syaziliyah, sampai kepada Ahmad Syattariyah, sampai kepada Ibrahim Ad-Dasuqi, Burhaniyah, sampai kepada Ahmad Al-Badawi, Ahmadiyah. Nah, ini adalah namanya tariqat. Tariqat itu cara, metode. Saya ikut yang mana Ustaz? Ikut mana yang kita rasa selesa, ikut. Nah, ini zikirnya Allah Allah. Naqsabandiyah Allah 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 Allah. Datuk satu hari berapa kali berzikir? 5. Sikit betul. 5,000. Allah 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 Allah. Nak tanamkan hati. Sampai nanti puncaknya alladzina yadhkurunallaha qiyaman, tegaknya zikir, wa qu'udan, duduknya zikir, wa ala junubihim. Akhir daripada tarekat ini adalah supaya mati husnul khatimah. Itu saja. Bukan nak kebal, bukan nak jalan di atas air, bukan nak terbang. Siapa yang ingin nak terbang tak usah ikut tarekat, ikut Superman. Salah niat dia bila ikut tarekat, nak terbang, nak jadi bomoh, nak jadi dukun. Kalau kita takut pada Allah, setan takut pada kita. Makanya dulu sakitlah adik daripada raja di Baghdad, Irak. Datang mereka ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, tolonglah engkau bacakan doa, adik raja sakit. Imam Hanbali tak nak datang, dia kirim saja terompah kayu dia. Bawakan terompah kayu. Bawa terompah kayu, lari setan. Menengok selipar Imam Ahmad bin Hanbal pun takut. Tiba-tiba adik raja tadi balik sakit balik. Rupanya Imam Ahmad bin Hanbal dah meninggal dunia. Ditanya orang, kenapa awak datang lagi setan? Dulu aku takut sebab orangnya ada, sekarang dia dah tak ada. Maka banyak beribadah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak daripada tarekat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bukan orang yang tak faham syariah, berkawan dengan jin, disangka karamah, padahal istidraj, karena berteman dengan jin dan setan. Na'udzubillah. Apa cara untuk mengatasi perasaan galau terhadap ujian dunia? Contohnya cinta. Cinta. Yang perlu dipikirkan ni bagaimana kita mati husnul khatimah, bagaimana kita selamat dari azab kubur, bagaimana kita boleh lalu titian siratal mustaqim, bagaimana kita tak singgah di neraka jahim, bagaimana kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cinta pada perempuan, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Apa susah-susah? Ustaz Samad, saya nak nikah dengan perempuan, terus dia tak nak dengan saya, kita cari yang lain. Apa susah-susah? Perempuan banyak. Saya aja yang tak handsome, yang kurus, yang hitam, umur dah 42 tahun. Banyak orang nak dengan saya. Apa lagi awak yang muda belia? Tengok komen-komen di FB, di Instagram. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan aku yang kedua. Ini budak-budak muda ni galau lah konon, susah hati. Saya dah sampaikan ni, bangkitkan semangat. Bila tak juga bangkit semangat, pantai dekat, laut dekat, masuk ke laut. Bagaimana menurut Ustaz Abdul Somad, patutkah Islam dibela? Oh, Islam tak usah bela. Islam tu kan Allah punya, apa kita bela-bela? Orang nak ejek olok-olok Islam, biar aja. Tu apa kita bela? Kata orang tak ada otak. Wa
Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, berkatalah Nabi Isa kepada murid-muridnya Hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah. Tengok, siapa yang nak menolong aku menegakkan agama Allah? Tak sanggupkah Allah membela agamanya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lalu untuk apa kita tolong agama Allah ini? In tansurullaha yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah ini, Allah menolong kamu. Bukan Allah lemah, bukan Allah tak sanggup menolong agama ini. Kita menolong diri kita dengan menolong agama Allah. Yang punya harta, tolong agama Allah ini dengan harta. Semalam saya dibawa ke Ma'had Tahfiz Quran Darul Ulum Al-Quraniyah. Abdul Somad, ini rumah wakaf, ini tanah wakaf, ini makan wakaf, ini budak-budak belajar 17 orang. Tolong agama Allah. Yang punya ilmu, tolong dengan ilmu. Abdul Somad, tanah tak ada, rumah tak ada, ilmu tak ada. Tolong dengan suara menggelegar. Lepas ni dibuli orang di internet. Bela agama Allah. Adakah akaun simpanan di bank konvensional ada unsur riba? Ya, riba. Merasa bangga akan gaji di bank konvensional sebab perbankan Islam yang ada tak secanggih bank konvensional. Kata siapa? Saya bagi tazkirah di bank rakyat Kuala Lumpur. 5.000 kaki tangan dia. Gedung tinggi, hebat, besar. Semua tetamu supaya tegak berdiri. Saya sangka nak menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Rupanya Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Qudus. Masya Allah, bangga bank rakyat. Siapa yang akan menghidupkan Islamic Bank kalau bukan orang Islam? Takkan orang lain yang akan hidupkan bank kita. Maka kita mesti balik dari sini, terus saja ke bank, ambil semua duit, alihkan ke bank rakyat. Itulah makna mengaji. Kalau tak, apa guna mengaji? Mengapa banyak yang mengatakan sufi ini sesat? Pertama, dia tak faham. Al-insanu a'da'u ma jahil. Orang akan memusuhi kalau dia tak faham, kalau dia tak tahu. Maka jangan kita tengok dari luar, tengok masuk ke dalam, tengok apa yang mereka buat. Ustaz pernah ikut, ya, saya ikut berkhalwat. Apa kerja dalam khalwat itu? Zikir saja. Pagi, petang, siang, malam, zikir saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau ada menyimpang, yang salah itu adalah orangnya, bukanlah kajinya, maka orang itu yang salah, yang sudah memesongkan tasawuf. Tasawuf dari kata sofa. Sofa artinya hati suci dari hasad, hati suci dari dengki, hati suci dari busuk hati, hati suci daripada sum'ah, hati bersih daripada riya. Setelah hati dibersihkan dari segala penyakit, barulah diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir, sampai akhirnya Allah menurunkan cahaya ke dalam hati. Cahaya yang memancar dalam hati itulah disebut dengan nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Tapi bukan kejap. Imam Al-Ghazali 11 tahun barulah datang cahaya. Ini baru ikut zikir 2-3 malam dah mengaku dapat cahaya. Malam tadi Ustaz, saya tengok di dalam bilik rumah saya pukul 2 malam, bini saya tu tertiba bercahaya. Cahaya apa tu Ustaz? Bini awak cek handphone awak. Itulah bercahaya. Semoga Ustaz dipanjangkan umur. Oh, usah panjang-panjang, makin susah dunia ini. Malam mana perlu menanamkan sifat cinta terhadap akhirat dalam sebuah keluarga. Macam mana menanamkan sifat cinta akhirat dalam sebuah keluarga? Hari cuti jangan bawa anak bini ke mall sahaja, jangan bawa ke tepi pantai sahaja, jangan bawa ke bukit sahaja. Maknanya pergi ke mall elok, tak salah, pergi ke bukit tak salah, tapi bawa juga ke tempat orang sakit, kanser, bawa ke ziarah kubur, tunjukkan pada dia kita kan mati nak, kita mati nanti ni, tengok makan cacing tanah, supaya dia menengok
gali kubur, tengok nanti ayah masuk dah. Itu yang dilakukan orang dulu. Baca kitab Syekh Abdul Wahab Sya'rani, 2 kali dah saya sebut, Tanbihul Mughtarib. Mereka dulu dalam kitab Tanbihul Mughtarib, kalangan salaf, mereka gali tanah, masuk dia ke dalam tengah-tengah malam untuk mengingatkan bahawa kita ni tak ada apa-apa dan kita akan dimakan cacing tanah. Ingatkan. Bini-bini yang suka shopping, balikan tanah supaya dia berhenti, supaya ingat dia mati. Ingat, saya dulu supaya saya ingat mati, supaya jangan mabuk dengan dunia ni, mabuk dengan populariti ni, mabuk dengan viral ni, maka saya cepat-cepat kalau ada orang mati gali kubur, saya ambil gambar liang lahat tu, saya buat dalam handphone. Bila tengok sampai akhirnya tengah-tengah malam datang pula takut bahawa kita akan mati menghadap Allah SWT dan semua ni akan tinggal. Ni jamaah yang ramai di Sabah ni, kalau Abdul Somad mati di Riau, ada yang nak ikut agak semalam, mana ada, menangis jamaah, Ustaz, tetap juga dia di atas. Itu bini pun tak nak ikut. Perempuan-perempuan yang menangis di tepi kubur suami laki dia, abang jangan tinggalkan, semua orang tahan dia, jangan puan, jangan puan. Saya tak ada, saya tahan. Masuklah, cuba masuk. Ada dia nak masuk, mana ada, dia sedang acting je. Tak ada. Kitalah yang akan masuk sendiri menghadap Allah. Yang akan kita bawa mana? Nih kaki kalau pernah melangkah ke masjid, nih mulut kalau pernah membaca Al-Quran, nih mata kalau pernah menengok ulama, orang-orang soleh, lain daripada tertinggal. Ini kita tanamkan, tak hanya tazkirah tapi terus kita tunjukkan pada mereka. Kuat beribadah tapi akaun gaji di bank konvensional tak ada guna. Angkat tangan pagi petang, Allah, doa tak kabul sebab 4. Mat'amuhu haram, makan haram, riba konvensional. Malbasuhu haram, masrabuhu haram, minuman haram. Oh, sebab itulah Ustaz takut minum ni sebab haram. Tak, saya tak takut, ni saya minum. Mat'amuhu haram, masrabuhu haram, malbasuhu haram, konvensional, riba. Bangkit dari kubur macam orang kena ganggu setan. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang diganggu setan. Duit dari konvensional ini dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal abda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, kerana kau berangkat pergi haji pakai duit konvensional. Maka tak ada perubahan. Balik haji 2-3 kali tak ada perubahan, hati tertutup gara-gara haram. Akun masjid madrasah di konvensional, masjid-masjid apa buat di konvensional? Ada bank rakyat. Bank rakyat konvensional ke Islam? Islam. Bank rakyat, Islamic Bank, alihkan semua ke Islamic Bank. Salah satu bank Islam yang maju di dunia di Malaysia. Kenapa kita biarkan di bank konvensional? Apa hukum bertaklid kepada mazhab selain mazhab Imam Syafi'i? Imam Hanafi ahlu sunnah wal jamaah, Imam Maliki ahlu sunnah wal jamaah, Imam Hanbali ahlu sunnah wal jamaah. Maka 4 imam ini semuanya ahlu sunnah wal. Tapi bila saya tadi maju jadi imam, saya pakai mazhab Maliki. Allahu Akbar, tangan saya lepas ke bawah. Mazhab Maliki di Maghribi, Maroko, tangan lepas. Allahu Akbar, tak ada basmalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai habis. Kunut dia pula sebelum ruku.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kunut sebelum rukuk tak berbunyi. Lepas sembahyang makmum berbisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad ni ISIS. Maknanya 4 mazhab ini Ahlus Sunnah, tapi kalau saya bawa ke tengah-tengah mazhab Syafi'i menimbulkan fitnah. Itu namanya adab ikhtilaf. Kita ni bukan nak tunjukkan kita berbeza. Ni aku dah lama di Arab ni, berbeza ni. Bukan itu nak kita tunjukkan. Saya ni 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maghribi, sekarang pula di Sudan. Ustaz, bila nak tunjukkan lama di Arab, unta lebih lama lagi. Bila nak tunjukkan beza adalah pada ilmu, bukan nak tunjukkan kita beza dengan khalif tu'raf, menyalahi orang banyak. Bolehkah kami hanya merujuk pada Quran dan hadis saja? Sebab kalau rujuk pada ulama, kitab mereka tak maksum. Mereka manusia biasa. Mereka memang manusia biasa. Sesiapa yang mengatakan tak nak ikut ulama, dia nak ikut hanya Quran dan hadis saja, tolong tunjukkan saya cara sembahyang subuh tak ikut pakai fatwa ulama. Siapa di dunia ni yang boleh tunjukkan cara sembahyang subuh tak ikut fiqh? Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Mana ada? Ada solat satu hadis dari mulai takbiratul ihram sampai salam? Ada? Mana? Ulama yang menyusun itu berijtihad mereka. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanafi paling tua, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Imam-imam ini alim. Imam Syafi'i kalau dia pergi ke masjid, telinga dia sumbat. Sampai ke masjid orang tanya, Syafi'i, kenapa engkau sumbat? Aku takut semua yang aku dengar dari rumah sampai ke masjid aku ingat. Kita, jangankan yang mendengar, saya yang menyampaikan pun tak ingat apa yang saya sampaikan tadi. Imam Syafi'i 7 tahun dah hafal Quran. Kita, Imam Syafi'i hadis itu semua di kepala dia. Kita kalau tak ada laptop, hilang hadis. Baca matan hilang sanad, baca sanad hilang matan. Syafi'i manusia, aku manusia. Dia berijtihad, aku pun berijtihad. Syafi'i yang mana? Imam Syafi'i belajar bahasa Arab 20 tahun di Bani Huzail, baru dia boleh faham Al-Quran dan Sunnah. Kita university 16 kali jumpa, itu pun kadang-kadang tak datang. Macam mana nak mengaku alim? Oleh sebab itu maka kita ikut Quran dan Sunnah melalui pemahaman para ulama. Allah suruh kita ikut ulama. Mana ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikutlah ulama kalau kamu tak tahu. Hadis Nabi menyuruh kita ikut ulama. Mana dia? Sahabat pun tak semuanya yang hidup bersama Nabi itu alim. Ada sahabat bertanya kepada Aisyah, ada sahabat bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, ada sahabat bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Maknanya kita ni tidak alim mengikut kepada para ulama yang alim. Kita ada penyakit, kita sembuh dengan cara makan daging babi. Jadi apa hukumnya Ustaz? Tak boleh berobat dengan yang haram. Tapi kata Allah dalam Quran, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Pilihan cuma ada 2, mati atau babi. Pilih mana? Pilih mati ke babi? Pilih babi. Tak boleh pilih mati. Masuk dalam hutan, satu-satunya yang boleh menyelamatkan nyawa babi. Kalau tak, mati. Babi dah. Hidupkan api, panggang babi itu sikit. Tapi nyaman banyak setakat untuk hidup ya. Sementara dapat pisang. Bila dah datang orang kampung bagi pisang, tuan-tuan dia ada pisang. Awaklah makan pisang, sedap babi ni. Tidak boleh. Mana boleh? Nama kaedahnya akhafud dararain.
memilih mudarat yang teringan di antara yang berat. Itu namanya akhafud dararain. Kawin tanpa pengetahuan istri pertama, sah atau tak sah? Tuan-tuan, tuan nikah istri pertama tak tahu, sah atau tak sah? Mereka dah jawab. Apa lagi? Ada mempelai lelaki, ada wali, ada mahar, ada saksi dua, ada ijab dan qabul. Sah. Sah menurut PK. Ada tak di situ tertulis rukun nikah 1, izin bini pertama? Ada? Mana ada? Tak ada. Tapi, ini tapi. Tolong video saya jangan di-cut, jangan dipotong. Tapi sebab merata-rata tempat banyak lelaki tak bertanggung jawab. Di mana bumi dipijak, di situ bini bertambah. Singgah sini nikah, singgah sini nikah, singgah sini nikah. Maka negara membuat suatu keputusan namanya siasah syar'iyah. Siasah syar'iyah politik. Maka negara membuat satu hukum, tiada dibenarkan menikah sebelum ada izin daripada istri pertama yang disahkan oleh mahkamah syar'iyah. Bubuh tanda sign. Saya bini, saya bagi tahu cara membuat surat. Saya bini pertama, nama semua lengkap, bersetuju bila nak bagi bubuh sign. Makanya perempuan bila nak tidur malam hati-hati, yakinkan tak ada situ ada kertas, ada apa, mana tahu tengah-tengah malam dia buatkan. Oleh sebab itu maka lelaki tidak dibenarkan tanpa izin. Tapi ini bukan hukum PK, ini hukum negara untuk menjaga kemaslahatan orang banyak, sebab banyak lelaki yang tak bertanggung jawab. Sholat sunat itu baik, tapi ada waktu yang dilarang sholat sunat. Waktu kapan saja yang dilarang sholat sunat? Terbit matahari, tergelincir matahari, tenggelam matahari. 3 waktu. Apakah ada waktu yang dilarang mengenai sholat sunat? Kita melakukan sholat sunat bersunat atau tidak? Terbit matahari, tenggelam matahari, tergelincir matahari 15 menit menjelang azan zuhur. Tapi kalau ada sebabnya boleh. Mau azan zuhur masuk ke masjid, boleh sholat sunat. Apa namanya? Tahiyatul masjid. Karena ada sebabnya. Habis sholat asar ada jenazah. Habis asar kan nggak boleh tenggelam matahari. Kalau ada sebabnya boleh. Apa sebabnya? Sholat jenazah. Yang nggak boleh itu sholat sunat mutlak yang nggak ada sebab, itu tak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu 2 tanduk setan. Saat matahari terbit, ini matahari terbit, datang setan menghampiri, maka menjadi 2 tanduk setan. Ini lambang tanduk setan, meta. Bagaimana cara menghadapi ibu dan adik yang suka merayakan ulang tahun, bahkan pakai nasi tumpeng dan kue? Saya beritahu itu bukan ajaran Islam, menyerupai kaum lain malah tersinggung. Jangan antum yang ngasih tahu, kasih saja video-video ceramah ustaz-ustaz, share ke dia, kirim. Jadi tidak mesti dari kita. Kalau kita khawatir malah menimbulkan mudarat. Jangan mentang-mentang sudah ngaji, panggil papa, mama, adik duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Bukan begitu. Kamu pakai mulut orang lain. Kamu pakai. Nanti ajak lebih positif. Ulang tahun pergi ke panti asuhan. Ajak mama, ajak adik pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak Panti. Salam. Berapa anak yatim di sini? Ada 200. Keluarga, saya mau ngasih nasi kotak. Berapa? 10 itu. Lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat.
lebih banyak positifnya. Saya seorang karyawan di perusahaan swasta. Kadang-kadang saya memanipulasi data atas arahan pimpinan saya. Apakah yang saya lakukan itu dosa? Ya dosa. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Bos, jangan kau lakukan itu. Kalau tidak nanti tengok berani apa enggak. Kalau tidak sanggup dengan tangan, babi lisani. Pak, nanti kita masuk neraka loh Pak. Kata atasannya, aku pun diperintah juga dari atas. Dengan tangan tidak sanggup, dengan lidah tidak sanggup, babi qalbi dengan hati diam, tapi jangan ikut. Makna dengan hati itu diam, tapi jangan ikut. Gimana caranya? Duduk bersama ramai-ramai. Kalau kita sendiri diterkam serigala, tapi kalau beramai-ramai komunitas, maka kita selamatkan. Tidak ada berkahnya. Duit hantu dimakan setan. Kita menikmatinya berapa lama? Sampai 63 tahun kalau sampai. Itu pun tak sampai 63 tahun. Berapa lama orang yang ambil bin Arab kena diabetes mellitus, jantung koroner, asam urat, pokoknya ujung-ujungnya mati. Kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah memajang foto pernikahan dan foto anak kecil di dalam rumah? Boleh. Yang tak boleh itu patung 3 dimensi, bisa disenter, diukir, dibentuk, dipahat. Patung tidak boleh. Malaikat tidak masuk ke rumah kalau ada patung. Tapi malaikat yang tidak masuk, malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Tapi kalau posenya sebelum hijrah, istri dulu belum pakai jilbab, dipoto pakai rok mini, nanti tamu datang, wah binimu cantik juga ya. Itu kita panas hati di sini. Jadi tak usah dipajang. Ada lagi kekhawatiran kena penyakit ain. Melihat itu datang hasad, datang dengki. Tapi foto ibu ramai-ramai, majelis taklim, yang ditampilkan bukan posenya, tapi ada nilai siarnya. Ini foto diambil dari sini, ambil dari atas, ambil milik, share. Begini orang di Berau pengajian untuk menyampaikan. Rupanya orang ramai penuh. Selama ini orang ngaji cuma 2-3 shaf, tapi di Berau ramai. Nah, ini bagus. Ustaz, apakah qiyamul lail dengan tahajud itu sama? Kalau tidur dulu namanya tahajud. Kalau nggak pakai tidur namanya qiyamul lail. Kawan-kawan security dari isya nggak tidur sampai jam 2 malam. Pas jam 2 malam dia ambil wudu, dia bentang sajadah. Itu namanya qiyamul lail, bukan tahajud. Karena makna melawan kantuk. Fatahajjat, lawanlah kantukmu, namanya tahajud. Itu beda qiyamul lail dengan tahajud. Tapi bagi security, jangan karena heboh tahajud maling masuk. Batasnya dari jam berapa? Dari setelah isya sampai azan subuh. 4:30 masih sampai azan subuh. Azan subuh berkumandang, habis waktu. Bagaimana kalau azannya dimundurkan Pak Ustaz? Makna azan subuh terbit fajar shadiq. Kalau sudah terbit fajar shadiq, habis. Bagaimana menghadapi teman yang di depan bicara baik, di belakang ternyata suka bicara buruk tentang kita, munafik, bermuka dua, letaknya neraka jahanam. Tapi jangan nanti ketemu sama dia, neraka jahanam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik letaknya kerak neraka. Lain di depan, lain di belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang musuh dalam selimut. Waspada. Saya seorang laki-laki, sudah beristri, anak 2,
akhir-akhir ini sering chatting dengan mantan. Tujuan menjalin silaturahim, modus. Buka HP-mu, cari nomornya, delete. Buka FB-mu, cari namanya, unfriend. Tidak ada silaturahim dengan mantan. Hari pertama senyum, hari kedua say hello, hari ketiga janjian, hari keempat terjadilah apa yang terjadi. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Saya pernah dengar ceramah Syekh Ali Jabir. Menurutnya Nabi pernah berkurban 1 ekor kambing untuk seluruh umat. Karena saat ini penggarisuban kurban 1 sapi 7 orang. Kurban 3 level. Level pertama 7 orang 1 onta. Ini kelas ekonomi. Level kedua VIP, 1 keluarga 1 kambing. 1 keluarga 1 kambing. VIP, Nabi pernah berkurban, Nabi sendiri 63 ekor onta. Tahun ke-10 waktu haji wada, Nabi berkurban sendiri 63 ekor onta. Kesemuanya ini pernah dilakukan. 1 orang 1 kambing pernah, 1 kambing 1 keluarga pernah, 1 ekor onta 7 orang pernah, 1 orang Nabi 63 ekor pernah. Jadi apa maknanya? Yang kita laksanakan sekarang itu level pertengahan. Bapak di rumah ber7, 1 sapi. Bapak, ibu, anak, mantu, cucu 3 orang. Sah, afdal, bagus. Jangan gara-gara disampaikan yang ekonomi, lalu yang selama ini 1 orang 1 paket menjadi rusak. Oleh sebab itu sampaikan ke semuanya. Semuanya saya sampaikan.